Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Dirga Evansyah dari kelas 12 TKJ 1 nomor 7. Di sini saya akan melanjutkan untuk modul share hosting. Di sini kita langsung masuk saja ke soalnya. Untuk modul share hosting ini ada 4 soal ya. Yang pertama dari praktikum sebelumnya, yang kemarin itu yang kita instalasi PHCP. Sekarang kita akan mengkonfigurasi dan menggunakan 3 user dengan nama user yang berbeda. Yang pertama user1.com, yang kedua user 2 dengan nama domain user2.net, dan user yang ketiga dengan nama user3.com. Yang kedua, setting database dipergunakan masing-masing domain, yang tidak bisa mengakses yang lainnya. Yang ketiga, buat website sederhana. Sekarang kita langsung masuk ke ini dulu ya, ke network connection. Di PC asli ini untuk adapternya saya menggunakan virtual host only adapter. Untuk yang IP addressnya saya menggunakan 2 dan DNS servernya menggunakan IP dari Debian-nya. Begitu juga dengan untuk WiFi kita. WiFi kita di sini IP DHCP-nya IP dari WiFi-nya DHCP. Lalu untuk DNS-nya kita isikan IP dari Debian-nya. Sekarang kita langsung masuk ke Debian-nya saja. Di sini kita restart terlebih dahulu saja DHCP kita. Kita tunggu. Jika sudah seperti ini berarti konfigurasi restartnya sudah berhasil ya. Sekarang kita akan masuk ke Chrome, dan di Chrome ini kita akan men-setting soal pertama, yaitu menambahkan 3 user. Di sini langsung masuk ke Chrome saja. Chrome. Di sini kita tuliskan IP kita ya, langsung kita klik here untuk kontrol panel di server kita nanti. Kita masuk ke kontrol panelnya. Di sini kita masuk sebagai admin terlebih dahulu ya. Kita masuk sebagai admin, lalu untuk passwordnya kita gunakan password yang sudah kita setting pada konfigurasi instalasi HCP kemarin ya. Kita masuk ke login, kita admin terlebih dahulu. Di sini sekarang kita sudah masuk ke admin ya. Kita login sebagai admin, kita save saja untuk nanti agar mudah adminnya. Sekarang kita masuk ke add domain ini, add domain which berat FTP users ya. Di sini kita akan menambahkan 3 user tadi yang sudah diperintahkan di soalnya ya. Nah, di sini kita pertama domain name-nya, untuk domainnya ketik user1 menggunakan .com, lalu untuk panel username-nya kita mudahkan saja ya untuk konfigurasi nanti. Satu. Lalu satu. Di sini jika sudah, kita submit, kita tunggu, kita kembali lagi ke domain home. Lalu kita coba tambahkan lagi untuk yang kedua dan ketiga. Di sini untuk domain yang kedua kita menggunakan nama user.net, lalu panel usernya user2. Nah, jika seperti ini kita submit lagi, kembali ke panel home. Kita tambahkan lagi yang ketiga lagi menggunakan nama .com, user3.com, user3. Submit. Sekarang kita buka tab baru ya untuk login di user 1 dan user 2 nya. Langsung kita enter. Nah, di sini kita masuk lagi. Untuk loginnya di sini ya, user sudah 4 dan domain 3, berarti sudah terdetek ya. Kita masuk ke user 1 sebagai user 1 terlebih dahulu. Kita login. Nah, di sini sudah bisa masuk ya, login as user 1 berarti pembuatan domainnya sudah bisa ya. Sekarang kita akan mengatur untuk data.
Sekarang kita akan coba untuk NS lookup terlebih dahulu dan mengetes apakah domain sudah bisa diakses atau tidak, user1.com. Lalu untuk user 2 di sini saya namai user.net ya, juga bisa. Lalu user 3 menggunakan .com tadi, juga sudah bisa. Kita coba di CMD juga. NS lookup user1.com. Nah, juga sudah bisa ya, sudah terakses. Berarti untuk membuat tiga user pada soal nomor 1 ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor yang kedua, yaitu setting database yang digunakan untuk masing-masing domain, di mana setiap user pada server tidak boleh mengakses dan melihat user yang lain. Kita kembali masuk ke user 1 ya. Di sini saya sudah login sebagai user 1. Kita buka tab baru. Sekarang kita masuk ke MySQL database dan user di sini. Lalu di sini kita gunakan dbname. Dbname ini untuk nama usernya. Di sini kan saya menggunakan user 1, berarti kita nama user 1 saja. Untuk db username-nya juga user 1. Lalu untuk db user busnya user 1. Jika sudah seperti ini, kita submit. Nah, di sini sudah selesai ya untuk aplikasinya. Sekarang kembali ke dashboard. Lalu ditambahkan ini database to existing user. Kita menambahkan database. Oh, ini kuotanya masih 1 ya untuk domainnya. Kita kembali ke adminnya. Kita setting terlebih dahulu untuk list panel usersnya. Di sini tiap-tiap user di sini kan user 1, user 3 di sini hanya masih dibatasi ya untuk penggunaannya. Di sini ya max DBS-nya kita ganti menjadi 5 saja, 5 user saja, ganti menjadi 5. Jika sudah, kita submit dari sini. Nah, sudah kembali setting lagi. Kita ganti juga ke yang user 2. Ini max DBS-nya 5. Kembali ke dashboard. Untuk ini list panel users. Sini sudah 5. Sekarang max DBS-nya yang ketiga kita ganti juga. Ini jadi 5. Jika sudah dashboard, lalu kita kembali masuk ke user 1. Kita kembali ke dashboard lagi. Bentar. Kita refresh, kita masuk lagi. Nah, di sini bisa ya, select user ya. Untuk usernya kita pilih user 1. Di sini untuk dbname-nya kita gunakan saja data user, database user 1. Kita submit. Kita kembali ke dashboard lagi. Lalu kita tambahkan lagi di sini tadi ya. Kita masukkan lagi, kita isi user 1 saja. Ini nah, sudah. Sekarang kita lakukan hal yang sama juga untuk user 2 dan user 3. Kita logout seperti ini. Sekarang kita masuk sebagai user 2. Lalu untuk passwordnya sama ya, tadi kita isi sama. User 2, kita login. Kita lakukan yang sama seperti tadi. Nah, ini perhatikan masuk ke MySQL database terlebih dahulu. Di sini untuk dbname-nya sama saja user 2. Di sini user 2, lalu user 2. Jika sudah, kita submit. Kembali ke dashboard lagi. Selanjutnya kita masuk ke database ini, existing user. Kita klik select user. Di sini user yang dipilih kita pilih menggunakan user 2. Untuk dbname-nya di sini database user 2. Sudah, kita submit. Kita masuk ke dashboard. Kita masukkan lagi database-nya. User 2 saja. Sudah, dashboard lagi. Kita sudah seperti ini, kita logout. Sekarang kita masuk ke user yang ketiga ya. User ketiga.
login. Kita lakukan juga yang sama tadi, kita tambah sama seperti tadi ke MySQL database dan user. Lalu di sini kita ganti user 3, tambahkan saja 3, lalu 3, kita submit. Di sini ya sudah ya. Kita kembali ke dashboard. Lalu untuk database-nya, ini select user 3, lalu di sini database user 3. Ke dashboard lagi, kita tambahkan lagi user 3. Sudah ya. Sekarang kita coba untuk masuk ke user 1 lagi. Kita kembali ke user 1, login, lalu kita akan mencoba untuk melihat ya listnya. Sini list MySQL databases. Nah, di sini sudah ya terlihat ya. Untuk user 1 di sini hanya user1.com. Lalu di sini ya user DB name-nya hanya untuk user 1 saja. Untuk itu kita untuk menyesuaikan lagi, kita masuk ke Debian-nya, kita kembali ke Debian. Setelah kita masuk ke Debian, kita masuk ke MySQL menu, lalu masuk ke sebagai user 1, lalu main P ini enter. Lalu kita masukkan password dari user 1 di user 1 ya, enter. Jika sudah, kita masuk ke, sekarang kan kita sudah masuk ke user 1. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan user 1 ini ada apa saja dengan cara show databases. Nah, di sini ya sudah ada database user 1 saja. Berarti sudah tidak ada user 2 ya di situ ya. Kita lakukan juga yang sama tadi, MySQL, kita ini masuk sebagai user 2, kita masukkan password user 2, lalu ini show databases. Nah, di sini untuk database user 2 juga sama, berisi user 2 saja. Kita Ctrl C, kita close, kita masuk lagi sebagai user 3. Lalu untuk passwordnya tadi user 3, kita perintah yang sama. Nah, di sini database user 3 saja, berarti sudah sesuai dengan yang kita isikan di HCP tadi ya. Berarti untuk soal yang kedua di sini tadi, di Debian sini sudah selesai ya, yaitu setting database. Yang ketiga adalah buat website sederhana untuk masing-masing domain pada user 1, user 2, dan user 3. Ya, soal ketiga tadi buat website sederhana. Di sini untuk membuat website kita langsung ke Debian-nya saja. Sini kita akan kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke direktori. Kita masuk ke direktori untuk ya, kita masuk ke direktori dari tiap-tiap usernya nanti untuk mengatur HTML-nya. Ini /var/www, lalu kita masuk ke /virtualhost. Setelah masuk ke vhost, kita ls, kita lihat direktori saja. Nah, di sini sudah ada ya untuk user 1, user 2, dan user 3. Kita masuk pertama ke user 1 saja, enter. Di sini kita ls lagi. Nah, di sini kita masuk ke user1.com, lalu kita ls. Nah, di sini ada yang namanya, di sini kita ls ya. Di sini ada yang namanya index.php. Sekarang kita masuk ke index.php, kita tab saja. Nah, di sini kosong ya, kita Ctrl C saja, Ctrl X, kita close. Lalu sekarang kita masuk ke http docs. Di sini kita enter, lalu kita ls, kita lihat di sini ada apa saja. Lalu kita masuk ke nano index. Nah, di sini untuk index PHP dari user 1 kita ganti namanya saja menjadi web untuk user 1. Ini jika sudah kita Ctrl X, kita save, kita enter, lalu kita close. Kita masuk ke user 2 sekarang, lalu kita ls, kita masuk ke username, kita ls lagi, kita masuk ke nano http, masih saya cd, kita ls, kita masuk ke index nano ya, index PHP. Di sini
saya tulis web yang kedua user2.usernet. Sebelumnya adalah home for usernet, kita ganti jadi web yang kedua usernet. Jika sudah seperti ini kita Ctrl X, lalu kita close saja. Kita masuk ke user yang ketiga, ls cd user3.com cd http://docs nano index.php. Lalu ini untuk yang web user 3 kita ganti ya. Tadi kan home.for user 3 kita ganti web untuk ini yang sama seperti tadi ya. User ini kita Ctrl X, lalu kita save, enter. Jika sudah menyeting dan mengkonfigurasi dari 3 domain tersebut, sekarang kita akan melakukan uji coba ke PHP-nya. Di sini kita masuk sebagai admin ya. Kita close, kita pilih ini awal lagi dulu. Nah, di sini saya masuk sebagai admin. Lalu untuk mengeceknya kita masuk ke list domain. Setelah masuk ke list domain, di sini ada 3 domain yang kita tulis tadi. Kita coba untuk user 1 terlebih dahulu. Di sini kita klik tanda panah. Kita lihat. Nah, ini ya web untuk user 1 bisa dibuka. Web untuk user1.com. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke user yang kedua. Ini user 2, saya namai user.net. Lalu kita klik ini tanda panah juga. Nah, ini ya web yang kedua user 2 user.net. Sudah kita close, kita kembali lagi, kita masuk ke list domain. Yang terakhir ke yang user yang ketiga. Kita klik panah. Nah, ini ya web untuk user 3 sudah benar. Local IP dan IP kita juga sudah benar. Di sini ya, ini user kedua, ini user pertama, user 2, user ketiga. Berarti ini sudah benar sesuai dengan soal yang diberikan tadi untuk soal nomor 3 ini ya. Begitulah tutorial yang dapat saya berikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.